Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama dan hal utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan kasih sayangnya lah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga pada subuh ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh, dan alhamdulillah sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan ajarannya hingga yaumil qiyamah. Amin. Para jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah saya akan membahas tentang peringatan keras tentang haramnya darah seorang muslim. Ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ia neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. An-Nisa ayat 93. Ibnu Katsir berkata, ini ancaman yang keras dan tegas bagi siapa saja yang mengerjakan dosa besar yang dihubungkan dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam banyak ayat dari kitabullah, setidaknya ada 4 peringatan keras tentang membunuh dalam Islam. Yang pertama, keadilan yang pertama kali akan ditegakkan kelak di hari akhirat adalah perkara darah. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dimai. Artinya, hal pertama yang diputuskan di antara manusia kelak di hari kiamat adalah masalah darah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, yang termasuk perkara yang membinasakan, ini sebagaimana yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, ajtanibu sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, qala syirku billah wa sihru wa qatlun nafsi allati haramallah illa bil haq wa aklur riba wa aklul yad wa aklu malin yatim wa tawalli yawma zahfi ay al firaru minal jaishi inda liqa'il kuffar wa qarful muhsanatul mu'minatil ghafilat. Artinya, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, makan harta anak yatim, dari medan perang, yaitu lari dari pasukan ketika bertemu dengan orang kafir, dan menuduh wanita mukmin yang baik-baik telah berbuat zina. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, batas kelonggaran mukmin dalam beragama hingga ia menumpahkan darah yang diharamkan. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, lan yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusid daman haraman. Artinya, seorang mukmin masih dalam kelonggaran agamanya selama ia tidak menumpahkan darah yang haram atau membunuh. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, membunuh lebih berat timbangannya daripada dunia seisinya.
Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslimin." Sungguh hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Darah dan kehidupan seorang muslim memiliki kehormatan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hilangnya dunia di sisi Allah adalah lebih ringan daripada terbunuhnya seorang mukmin. Membunuh satu jiwa adalah sama seperti membunuh seluruh manusia. Rasulullah SAW mengkategorikan pembunuhan jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak sebagai salah satu dosa besar yang membinasakan, agar manusia berhati-hati untuk tidak meremehkannya. Pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari pemaparan di atas adalah: yang pertama, peringatan keras terhadap pembunuhan seorang muslim dan ia merupakan salah satu dosa besar yang membinasakan. Yang kedua, besarnya kehormatan seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang terakhir, hal pertama yang diputuskan di antara manusia pada hari kiamat adalah masalah darah atau pembunuhan, karena besarnya dosa dalam pembunuhan tersebut. Para jamaah rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.